Hari ini saya mau bagi sesuatu tentang Bird Dragon yang eh, ini merupakan tindakan yang biasa aku lakuin ya ketika Bird Dragon aku ngalamin hal ini. Dia sempat drop terus nggak mau makan sampai sekarang. Kondisinya matanya kayak gini, merem kayak gini. Besoknya dia pasti rata-rata lah hampir sebagian besar itu malas makan. Ini saya mau tunjukin caranya, kalian gimana caranya force feed ya. Ini lihat, ini pegang gini, deketin Jon, kepala Jon. Kalian pegang di jempol kalian di belakang kepala ini. Aduh, Ini Pak yang emergency Pak. bukan oh, ini tas saya toh. Terus yang mana? Ini masuk dulu aja. Ini baru selesai jemur teman-teman. Bukan jemur sore sih ini namanya, karena tadi baru aku kasih makan. Terus sorenya aku mau jemur lagi karena tadi pagi agak mendung ya Jun. Iya. Tadi mau kesini aja gerimis ya Jun. Iya. Jadi kita jemur sore-sore nggak apa-apa sih. Yuk masuk dulu. Ini ada sesuatu yang mau saya bagi buat kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Masuk dulu. Kita nanti opening dulu. Aduh. Wih, tenang. Oh. Opening dulu ya. Oke teman-teman, welcome back to my channel. Nah, hari ini saya mau bagi sesuatu tentang Bird Dragon yang ini merupakan tindakan yang biasa aku lakuin ya ketika Bird Dragon aku ngalamin hal ini. Jadi sebelumnya saya cerita dulu nih penyebabnya nih. Jadi Bird Dragon yang ini, Jun. Jadi Bird Dragon yang ini, kalian bisa lihat. Nah, Bird Dragon yang ini drop udah 3 harian. Jadi dia matanya merem terus, kalian lihat tuh matanya merem ya Din? Iya. Matanya merem terus dia nggak mau makan. Tapi apa ya namanya? Tingkahnya tidak memperlihatkan dia itu pneumonia. Jadi ada beberapa penyakit kayak pneumonia itu gangguan pernapasan ya. Dia kadang-kadang kayak nafasnya bunyi, terus kayak agak batuk-batuk kayak gitu. Itu pneumonia, tapi ini nggak ada gejala ini karena udah berarti 3-4 hari lah. Pertama-tama ini saya mau cerita dulu kenapa BD ini sampai drop. Mungkin buat teman-teman kalian di rumah ya juga pernah ngalamin hal yang sama yang endingnya bisa fatal gitu. Ini saya mau cerita dulu mengenai BD ini. Jadi sekitar 3-4 hari yang lalu dimana saya masih bolak-balik ke rumah ya karena orang tua saya, mama saya sakit. Jadi saya bolak-balik ke rumah dan pernah pas satu hari saya nginep di sana dan kondisi itu hujan. Jadi dari pagi sampai malam itu hujan. Kalau kalian yang di Tegal ya, kalian pasti tahu nih ada beberapa hari yang lalu yang hujan dari pagi sampai malam itu hujan terus. Nah itu terjadi pas saya nginep di sana, pas saya nginep di orang tua saya. Ini terjadi hujan seperti itu. Waktu pagi berangkat sebelum berangkat kerja saya nyalain lampunya, tapi sore saya pulang saya matiin dan ternyata hujan lanjut sampai malam. Jadi hujan berhenti kayak gitu. Tapi lanjut sampai malam dan kondisinya drop banget karena suhu yang turun drastis. Yang mana saya juga salah karena saya lupa nggak nutup pintu ini. Jadi di belakang tuh angin masih bisa masuk loh Jun. Iya. Kan kalau sini dibuka kan anginnya masuk kan ke dalam kan. Jadi kondisi tuh hawanya dingin banget. Saya nggak ngerti kenapa, mungkin dia juga kondisinya nggak begitu bagus ya. Jadi dia sempat drop terus nggak mau makan sampai sekarang. Kondisinya matanya kayak gini, merem kayak gini. Nah, ini buat kalian teman-teman yang ngalamin hal seperti ini, saya mau kasih tahu dulu ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi BD drop. Yang pertama tadi faktor suhu ya, faktor suhu. Kalian kalau misalnya hujan atau apa, karena suhu masing-masing daerah kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang panas banget, ada yang sering hujan gitu-gitu. Jadi peran lampu itu sangat berpengaruh sih buat Bird Dragon. Kalau menurut saya ya, peran lampu itu sangat berpengaruh. Jadi yang pertama suhu yang baik buat Bird Dragon tuh di kandang tuh kisaran 33-34 untuk suhu kandang. Untuk baskingnya sekitar 37-38 Celcius ya kan. Itu kalian bisa atur-atur sendiri.
tergantung kalian tinggal di daerah mana. Sebenarnya patokan harus pakai lampu yang berapa watt atau UVI yang berapa itu nggak jadi patokan sih, karena setiap daerah tuh punya suhu dan cuacanya masing-masing, ya kan. Kalau kayak di kota-kota yang sering hujan gitu ya mungkin perlu lampu yang lebih besar wattnya. Kalau yang sudah iklimnya panas kayak di Tegal gini ya sekitar 25 watt seperti yang saya pakai isi oke, nggak masalah gitu teman-teman. Jadi yang pertama faktor suhu, yang kedua overfit. Nah overfitnya seperti apa? Ketika kalian punya BD baru ya kalian taruh, terus biasanya BD baru tuh langsung mau makan sih biasanya ya, karena dia di perjalanan. Kalau saya biasanya di perjalanan saya puasain teman-teman. Jadi kalau hari ini mau saya kirim ya saya puasain. Supaya apa? Dia di jalan juga nggak muntah. Barangkali terkena goncang-goncang atau apa gitu kan, biasanya saya puasain. Dan ketika sampai di ownernya biasanya besoknya langsung mau makan. Dan kesalahan yang sering terjadi itu ketika BD-nya dengan ukuran yang masih agak kecil, kalian overfit, kalian kasih makan terlalu banyak. Misalnya kalian kasih 10 ya, terus dia masih mau makan, kayaknya masih lapar nih, kasih lagi 5, kayaknya masih lapar nih, kasih lagi. Kalian kasih terus sampai dia nggak mau makan, besoknya dia pasti rata-rata lah, hampir sebagian besar itu malas makan atau makannya sangat berkurang jauh. Kalian kasih makan sehari itu 20, besoknya paling 5 aja nggak makan, nggak sampai habis gitu. Dan bisa sampai mogok makan bahkan muntah. Ya, itu nanti bikin BD jadi overfeed dan akhirnya seperti ini teman-teman. Itu yang saya takutkan. Jadi kalian walaupun kalian baru beli BD Dragon baru ya, kalian harus istilahnya apa ya Jun? Jangan terlalu excited buat kasih makan dia. Kelihatannya masih lapar nih Jun. Iya. Wah Arjun masih lapar nih, kasih Indomie, kasih ketoprak. Besoknya, waduh perutnya begah, perutnya terlalu penuh dan dia makannya malas gitu. Jadi jangan terlalu overfeed ya kan. Yang ketiga biasanya terjadi permasalahan di pencernaan yang bikin dragon kayak gini, karena dia ada masalah di pencernaan. Contohnya kalian kasih makan yang nggak proper atau nggak sehat, atau yang nggak sehat ya, misalnya kalian kasih belalang atau kalian kasih serangga apa gitu, atau nggak sengaja nih serangga nggak sengaja jatuh terus kemakan dan ternyata dia bawa racun atau kurang bersih, kurang higienis ya kan, dimakan, itu bisa jadi masalah pencernaan dia ya kan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya pernah ngalamin Bearded Dragon saya mogok makan 6 bulan, harus di force feed atau di assist feed selama 6 bulan karena dia makan ulet Jerman ya kan. Saya nggak bilang ulet Jerman itu berbahaya atau berbahaya banget ya, tapi saya pernah saya nggak rekomendasikan karena itu saya pernah mengalami BD makan ulet Jerman, terus dia mogok makan, habis itu dia pup ulet Jermannya keluar dan masih keadaan hidup walaupun sudah kepotong, tinggal kepalanya aja. Jadi itu terus bikin Bearded Dragon saya nggak mau makan selama 6 bulan, harus saya force feed. Tapi setelah 6 bulan itu dia balik normal lagi gitu. Jadi ulet Jerman sebenarnya bagus, tapi kalau bisa kalian potong dulu kepalanya atau kalian kasih seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu buat selingan aja, jangan menjadi makanan primer ya, karena lumayan berbahaya sih kalau kata saya ya. Kalian boleh nggak setuju sih, cuman ini pengalaman saya pribadi dan menurut saya oke-oke aja kalau saya share gitu. Itu tadi ada ketiga faktor penyebab BD drop kayak gini, dan saya mau nunjukin ke kalian gimana sih caranya assist feed atau force feed ke Bearded Dragon yang baik dan benar. Nah, tapi sebelum saya masuk ke sana lagi, saya mau tunjukin kriteria BD yang aman untuk force feed itu kayak apa sih? Nah, ini penting lagi teman-teman, karena ada Bearded Dragon yang kayaknya udah lemes banget, tapi kalian paksa force feed, akhirnya malah mati. Nah, force feed ini gampang-gampang susah nih, gitu. Jadi untuk kalian mau force feed Bearded Dragon, kalian harus cek dulu dia udah nggak makan berapa hari. Paling nggak 3-4 hari dengan kondisi seperti ini, kepala masih tegak, badannya masih oke, tapi dia masih merem dan dia nggak mau makan. Itu menurut saya masih oke untuk di force feed. Yang kedua, dia tidak nunjukin gejala kayak muntah gitu, tidak menunjukkan gejala kayak muntah, terus kayak penyakit kayak pneumonia dan lain-lain ya. Jadi dia masih normal aja, tapi dia nggak mau makan gitu. Yang ketiga, kalian harus pastikan ini Bearded Dragon bisa pupnya masih lancar atau bisa pup ya.
kalian bisa lihat Breed Dragon yang nggak mau makan masih mau pup, itu masih oke untuk di force feed. Itu versi saya ya, menurut saya. Jadi kalian harus perhatikan hal-hal tersebut sebelum kalian mulai force feed. Dan force feed itu tidak direkomendasikan untuk dilakukan berturut-turut gitu, berturut-turut, karena itu bakal jadi bahaya. Contohnya nih, kalian mau force feed dia ya, Breed Dragon ya, kalian kasih makan dia segini ya, segini dengan ukuran segini 25-28 cm, mungkin hampir 30 cm. Kalian force feed sehari 3 ekor jangkrik misalnya. Besoknya kalian jangan force feed lagi. Jadi force feed itu tidak dilakukan setiap hari, tapi kalian lakukan setelah dia pup, teman-teman. Makanya saya bilang ketika pupnya dia masih lancar, kalian force feed terus dia lihat, kamu lihat 2 hari kemudian dia pup masih oke, kalian kasih lagi force feed lagi. Jadi pastikan makanan yang di force feed itu tercerna. Ketika kalian force feed, pastikan makanan itu masuk dan tercerna gitu. Kalau nggak tercerna, dia cuma gantung di sini, akhirnya busuk. Kalau busuk pasti mati. Breed Dragonnya susah gitu. Yuk kita langsung eksekusi ya Jun. Iya. Duduk aja Jun. Duduk. Capek. Waduh, ini kita taruh sini. Nah ini teman-teman, aku udah siapin tadi habis kasih makan yang lain-lain. Jadi kita kasih jangkrik yang ukuran sedang aja. Ukurannya jangan terlalu gede ya teman-teman. Mana di Jun? Ada Jun, gede semua Jun. Ini. Kalian potongin dulu kakinya. Ini Jun, mendekat lagi Jun. Kalian potongin dulu kaki yang besar ini ya. Nah, terus kalian siapin kalsium. Saya biasanya pakai ini nih. Ini kalsium dikasih air, terus kalian campur seperti ini. Kalian bisa lihat teman-teman. Kalian campur seperti ini. Terus kalian siapin suntikan ya ini ya. Buat kasih push ke dia biar makanannya bisa tercerna. Gitu. Biasanya saya kalau gejala MBD, saya juga gunakan kalsium cair ini buat bantu dia nelen makanan gitu, buat bantu dia asupan kalsium lebih banyak lagi. Jadi sengaja saya kasih kalsium cair gitu. Dulu waktu zaman saya main Breed Dragon mungkin belum ada yang namanya kalsium cair kayak sekarang sih. Sekarang udah banyak merek-merek tertentu ya yang jual kalsium cair untuk reptil. Oke, ini teman-teman, jadi saya kasih lihat, ini agak melek nih, masih agak melek nih, tapi kayak gini lihat matanya. Tuh, semi melek ya, nggak tahu tuh bahasanya, susah banget loh. Ya, jadi gini. Ngantuk gimana, mungkin begadang. Oke, ini saya mau tunjukin caranya, kalian gimana caranya force feed ya. Ini lihat, ini pegang gini, deketin John, fokus ke kepala John. Kalian pegang di jempol kalian di belakang kepala ini. Terus tangan sini di bawah ini ya Jun. Nah kalian buka mulutnya sedikit sampai ada celah gini. Terus masukin jangkrik di seperti ini. Nah kalau dia masih makan seperti itu responnya masih bagus banget. Dia mau ngunyah ya. Terus kalian tembak pakai kalsium cair gini. Ini sangat membantu dia buat asupan kalsium di badannya dia ya. Kalian bisa campur sama vitamin kalau kalian mau, kalau kalian punya. Atau sekarang banyak sekali kalsium cair ya. Nah, cara force feednya seperti itu mudah teman-teman. Ya, kalian bisa lihat ini BD oke apa enggak untuk di force feed ketika kalian masukkan jangkrik, dia mau ngunyah sendiri. Padahal dengan kondisi dia lemes ya, dia masih mau ngunyah, itu masih oke buat di force feed. Gitu. Kita kasih satu lagi teman-teman. Nah, ini kita potong dulu yang kakinya. Oke, satu lagi. Oke, nah kita lihat ini dibuka sedikit ya gini aja dia langsung mau makan tuh. Nah sikat lagi pakai ini. Oh, nggak apa-apa tuh. Nah itu aja teman-teman, itu adalah teknik force feed yang aman buat Breed Dragon ya kan. Saya gunakan cara ini karena waktu itu jarang juga tersedia vet atau dokter yang khusus buat reptil ya, yang saya bilang sih. Dokter hewan aja mungkin bisa, tapi yang khusus atau mengetahui spesial tentang reptil jarang ya. Ada beberapa di kota-kota besar yang saya tahu, tapi kalau di sini agak susah. Jadi ketika saya mengalami gejala MBD atau drop seperti ini, langkah awal setelah 3-4 hari dia nggak mau makan ya ini force feed, tapi dengan ketentuan seperti tadi ya kan.
Saya nggak merekomendasikan cara ini ke teman-teman, tapi saya mau sharing. Siapa tahu kalian berpelihara bird dragon yang kebetulan di kota-kota kalian tidak ada dokter hewan yang khusus buat reptil, ya kan gitu kan. Padahal kalian bingung atau kalian punya keresahan yang sama, bedanya susah makan, sudah beberapa hari nggak mau makan, matanya merem terus kayak gini. Coba untuk menyambung daripada didiemin terus mati, kalian coba cara ini gitu. Saya paling cepat 2 minggu dia pulih, paling lama sampai 6 bulan itu yang tadi saya ceritain, karena dia makan ulet Jerman tapi nggak kecerna dengan baik gitu teman-teman. Jadi kalau kalian punya pertanyaan tentang bird dragon atau gimana cara force feed yang baik dengan benar, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa DM di Instagram saya, ada di sini Jun. Iya. Di sini kalian bisa DM di Instagram saya, boleh tanya-tanya. Kalau saya lagi nggak sibuk pasti saya jawab, kalau kalian komen juga pasti saya jawab gitu. Oke. Semoga ini female sih ya, ini female dan warnanya cukup oke banget. Semoga si BD ini bisa cepat pulih dan kembali normal kayak sebelumnya gitu. Oke teman-teman, bantu doain ya supaya cepat sembuh. Nah gitu aja konten hari ini konten emergency, tapi saya harap bisa bantu kalian menyelesaikan masalah-masalah. Semoga sih nggak ada ya masalah yang sama kayak saya, semoga nggak ada, tapi kalaupun ada, anggap saja ini sebagai saran buat kalian, barangkali bisa dan dibutuhkan gitu aja. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil. Saya Tiara Diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, thank you.